adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap baik-baik aja ya. Nah adik-adik, pada hari ini, tanggal 21 Februari 2021, kita akan mengadakan IMPA secara online. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita saat teduh. Saat teduh, dimulai. Saat teduh selesai. Kakak undang untuk bangkit berdiri, dan kita akan menyanyikan lagu Mars Pelkat PA. Adik-adik masih tetap berdiri dan kita akan menyanyikan lagu pembuka kita dari Kidung Ceria 114, baitnya yang pertama. Kidung Ceria 114, baitnya yang pertama. Adik-adik, untuk membuka ibadah kita pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan yang bertahta dalam surga, pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan ibadah secara online. Tuhan, Kau berkati seluruh rangkaian ibadah kami pada hari ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya semuanya berjalan dengan lancar, tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik dipersilahkan duduk, dan kita akan membacakan Mazmur pujian kita. Jadi disilahkan adik-adik untuk membuka Alkitabnya dari Mazmur 143 ayatnya yang ke-10 sampai yang ke-12. Mazmur 143 ayatnya yang ke-10 sampai yang ke-12. Sudah siap? Kita baca secara bersama-sama ya. 1, 2, 3. Mazmur 143 ayatnya yang ke-10 sampai yang ke-12. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Hidupkanlah aku oleh karena nama-Mu, ya Tuhan. Keluarkanlah jiwaku dari dalam kesesakan demi keadilan-Mu. Binasakanlah musuh-musuhku demi kasih setia-Mu. Dan lenyapkanlah semua orang yang mendesak aku, sebab aku ini hamba-Mu. Demikian bacaan Mazmur kita pada hari ini. Adik-adik, untuk merespon Mazmur pujian kita pada hari ini, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 262, bait yang pertama. Kidung Ceria 262, bait yang pertama.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, sekarang kami mau mendengar firman-Mu. Berkati kami Tuhan Yesus, supaya kami mengerti maksud dari isi firman-Mu. Dan kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, sekarang kami sudah siap mendengar firman-Mu. Amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Filipi 1 ayat yang pertama sampai dengan ke-8. Kak Cynthia akan membacakannya untuk adik-adik yang ada di rumah. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Demikian pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini ya adik-adik. Halo adik-adik. Halo, selamat pagi. Apa kabarnya semua hari ini? Baik ya. Mudah-mudahan semua dalam keadaan baik dan dalam keadaan yang sehat. Nah, puji Tuhan adik-adik, kita bisa mengikuti ibadah Minggu Pelayan Anak di hari Minggu ini. Hari ini Kakak Tia yang akan membawa firman di kelas tanggung. Nah, adik-adik, pembacaan firman kita kali ini adalah dari Filipi pasal 1. Nah, adik-adik tahu nggak? Filipi ini, kitab ini adalah merupakan surat, isinya adalah surat yang ditulis oleh siapa? Yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di kota Filipi. Ya, adik-adik tahu Rasul Paulus ketika menulis surat untuk jemaat di Filipi ini, posisi dia lagi di mana adik-adik? Ada di kota yang depannya huruf R. Adik-adik tahu? 4 huruf. R, titik-titik, titik-titik, titik-titik. Ada yang tahu? Mungkin ada yang bisa tebak? Ya, kota Roma. Nah, adik-adik, Paulus di kota Roma itu posisinya sebagai tahanan Roma, adik-adik. Di penjara dia. Tapi Paulus tidak kenal patah semangat ya, tidak patah semangat. Ia tetap mau menyebarkan Injil bagaimanapun caranya. Nah, salah satu caranya adalah ia mengirim surat kepada jemaat-jemaat di berbagai kota. Salah satunya di kota Filipi. Adik-adik, isi suratnya Rasul Paulus apa sih? Coba kita baca ya di ayat 3. Kalimat pertama di pembacaan firman kita kali ini. Kata Rasul Paulus begini, "Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita." Nah, dalam pernyataan surat Rasul Paulus ini, Paulus mengatakan dia bersyukur dan bersukacita. Kenapa ya adik-adik ya? Karena jemaat Filipi adalah salah satu jemaat yang tetap melakukan perintah-perintah Tuhan, tetap melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka, baik dalam perkataan, dalam tindakan mereka, bahkan pelayanan yang mereka lakukan untuk orang lain.
Mereka melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bahkan mereka menjadi contoh bagi persekutuan lainnya. Mereka menjadi saksi Kristus dengan menyebarkan Injil, dengan menyebarkan kasih Kristus dalam kehidupan mereka untuk orang lain, memberikan kebaikan, menyebarkan kebaikan bagi orang lain melalui tindakan mereka, melalui perkataan mereka, melalui pelayanan mereka. Itulah mengapa Paulus mengirim surat kepada mereka yang menyatakan bahwa Paulus mengucap syukur dan bersukacita atas apa yang terjadi pada jemaat di Filipi, karena Paulus yakin Tuhan yang melakukan itu. Di ayat selanjutnya dibilang, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus. Paulus bersyukur dan bersukacita karena jemaat di Filipi melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Tuhan pimpin mereka untuk tetap melakukan perbuatan-perbuatan baik yang mencerminkan kasih Kristus. Mereka, jemaat di Filipi, sudah menjadi contoh, menjadi saksi Kristus yang baik. Nah, bagaimana dengan kita adik-adik? Adik-adik pasti bisa melakukannya, karena Rasul Paulus sudah memberikan contoh. Bahkan jemaat di Filipi sudah memberikan contoh juga kepada kita. Melalui firman ini kita belajar adik-adik bahwa dalam keadaan apapun kita mampu menjadi saksi Kristus. Jadi jangan putus asa, jangan gampang menyerah. Minta pertolongan Tuhan, karena seperti yang dikatakan Rasul Paulus, Tuhan yang memulai pekerjaan ini. Adik-adik berdoa agar dimampukan untuk terus melakukan perbuatan yang baik dan menjadi saksi Kristus bagi sekitar adik-adik. Bagaimana caranya? Membawa kebaikan, memberikan contoh sebagai saksi Kristus dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik di rumah kan ada mama papa, ada adik, ada kakak, mungkin ada om tante atau oma opa. Adik-adik bisa, walaupun kita nggak keluar rumah ya, kita tetap di rumah aja, bisa memberikan yang terbaik, membawa kebaikan bagi orang-orang sekitar kita. Ketika mama papa memanggil kita, kita bisa menjawab dengan baik, dengan sopan. Bahkan ketika mama papa meminta pertolongan, segera kita berikan, segera kita tolong. Begitu juga dengan adik atau dengan kakak kita kalau minta pertolongan. Ketika kita berbicara dengan orang yang lebih tua, berbicara dengan sopan dan lemah lembut. Begitu juga ketika kita ketemu dengan kakak atau adik kita, berbicara dengan lembut dan penuh kesabaran dengan saudara-saudara kita. Kita pasti dimampukan adik-adik. Minta pertolongan Tuhan, karena Tuhan yang akan memimpin kita, sama seperti Tuhan memimpin jemaat di Filipi. Ya adik-adik, tidak hanya di rumah aja. Walaupun kita tidak bisa kemana-mana, namun ketika kita keluar, misalnya kita keluar rumah, beli sesuatu di depan, diajak mama papa, kita bisa juga melakukan kebaikan, menjadi contoh, menjadi saksi Kristus, yaitu dengan mengikuti aturan yang diterapkan. Di masa pandemi ini, apa yang bisa kita lakukan? Dengan tetap memakai masker dan konsisten menjaga kebersihan tubuh kita, agar kita juga melindungi orang-orang di sekitar kita. Begitu juga dengan diri kita. Itu hal-hal yang baik yang bisa kita lakukan. Nah, ketika kita mampu melakukan hal-hal yang baik dalam perkataan kita, perbuatan kita, orang akan merasakannya adik-adik. Sama seperti Rasul Paulus melihat dan merasakan apa yang terjadi di kota Filipi, dia bersuka cita dan mengucap syukur. Adik-adik, jadilah saksi Kristus agar orang-orang merasakan kasih Kristus itu dalam perbuatan kita dan perkataan kita. Ketika orang-orang bisa melihat kasih Kristus itu ada, adik-adik sudah memuliakan Tuhan. Bagaimana caranya adik-adik supaya kita bisa menjadi saksi Kristus dan membawa kebaikan bagi orang lain? Gimana? Adik-adik berdoa atau
atau baca firman Tuhan. Setiap hari kan ada saat teduh, saat bina harian yang dikasih sama kakak-kakak layan kan lewat WA. Dari situ kita bisa belajar firman Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki, adik-adik bisa tahu dari firman Tuhan. Berdoa, ajak berkomunikasi dengan Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Itu adik-adik yang dapat adik-adik lakukan. Ketika adik-adik tahu apa yang Tuhan kehendaki, adik-adik bisa melakukannya dalam perkataan dan perbuatan adik-adik yang baik, dapat menjadi saksi Kristus dan nama Tuhan dimuliakan. Ya adik-adik, kakak Tia yakin adik-adik mampu melakukan itu. Amin. Adik-adik, berikut ayat hafalan hari ini. Nanti adik-adik masukkan ayat hafalannya di dalam ring presensi ya. Nanti ada keterangan untuk memasukkan ayat hafalannya. Nanti dimasukkan saja di dalam situ. Kemudian untuk adik-adik kelas TKA sampai TKB, adik-adik tuliskan ayatnya saja. Dan untuk adik-adik kelas TKC sampai adik-adik kelas tanggung, itu dituliskan isi ayat Alkitabnya juga ya. Demikianlah penjelasan tentang ayat hafalan hari ini. Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan? Sudah? Baik, mari kita merespon firman Tuhan kita pada hari ini dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 224, bait yang pertama dan yang kedua. Kidung Ceria 224, bait yang pertama dan juga bait yang kedua. Adik-adik, sekarang kita masuk dalam doa syafaat. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, dalam rangkaian doa syafaat ini, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Tuhan, berkati para pemimpin bangsa ini, supaya mereka dapat memimpin dengan baik, jujur, adil, dan bijaksana. Tuhan Yesus, berkati para pemimpin dalam menangani penyakit COVID-19 di Indonesia ini, supaya penyakit ini boleh pergi dari Indonesia dan kami nanti boleh bisa berkumpul bersama teman-teman dan saudara-saudara kami setelah penyakit ini pergi dari Indonesia. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk daerah-daerah di Indonesia yang terkena bencana alam. Berkati para korban supaya mereka diberi kekuatan dan pemulihan hidup mereka seperti mereka sebelum terkena bencana. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah gereja-gereja di muka bumi ini, terkhususnya gereja GPIB Yudea. Berkatilah dari pendeta, PHMJ, penatua, diaken, majelis, jemaat, bahkan sampai adik-adik pelkat PA. Berkatilah agar Engkau selalu memberikan kesehatan, perlindungan, bahkan di masa pandemi saat ini, agar selalu sukacita, dan berkatilah kami semua agar selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Berkatilah gereja GPIB Yudea agar tetap terus dapat melayani jemaatnya, baik secara online maupun secara offline, walaupun masih terbatas ya Tuhan. Berkatilah setiap program-program yang ada di GPIB Yudea, baik itu dari PHMJ maupun
dari pelkat-pelkat supaya program-program tersebut berjalan sesuai dengan apa yang Kau rencanakan Tuhan, karena ini semua hanya demi kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama-Mu, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami ingin berdoa untuk mama dan papa kami. Tuhan, kami bersyukur Tuhan boleh memberikan orang tua yang sangat baik bagi kami. Tuhan tolong jaga dan lindungi mama dan papa kami dimanapun mereka berada. Tuhan berikan mereka kesehatan, kekuatan, berkat dan juga rezeki. Tuhan berkati pekerjaan dan juga usaha yang dikerjakan oleh mama dan papa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur ya Tuhan. Kasih karunia Tuhan selalu ada buat kami. Ya Tuhan, dalam rangkaian doa syafaat ini kami berdoa untuk teman-teman dan saudara kami yang sakit. Kiranya Tuhan mau memulihkan dan menyembuhkan mereka melalui obat-obatan yang mereka minum, dokter dan para medis yang membantu mereka Tuhan di dalam masa pemulihannya. Kiranya ya Tuhan, Kau juga memberkati keluarga mereka, agar senantiasa ya Tuhan dapat menjaga dan merawat ya Tuhan teman dan saudara kami yang sakit. Kami serahkan ya Tuhan teman dan juga saudara kami yang sakit ya Tuhan, agar Tuhan pulihkan, agar mereka boleh beraktivitas seperti sedia kala. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, ya Tuhan dengarkanlah doa kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa syafaat bersama. Tuhan, kiranya Engkau mendengarkan doa syafaat kami ya Tuhan. Tuhan, mampukan kami juga agar kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang membawa kebaikan bagi orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Tuhan, maafkan dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami yang membuat hatimu sedih. Mampukan kami agar selalu dapat mendengarkan firman-Mu dan melakukan kehendak-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan sambil bernyanyi dari Kidung Ceria 175 bait yang pertama. Kidung Ceria 175 bait yang pertama. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan yang bertahta di dalam surga, kami sudah memberikan persembahan kami. Kau berkati persembahan yang kami berikan ini, agar persembahan ini bisa digunakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik silakan duduk, kita akan mendengarkan Warta Pelkat PA. Warta Pelkat PA yang pertama, Pelkat PA GPIB Jemaat Yudea mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik yang berulang tahun yang namanya sudah dicantumkan di bawah ini. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati adik-adik. Warta Pelkat PA yang selanjutnya, IMPA akan tetap dilaksanakan secara online, sampai batas waktu yang belum ditentukan. Orang tua serta adik layan diharapkan dapat mengisi presensi
atau kehadiran di bawah ini. Jika orang tua atau adik kalian merasa kesulitan dalam mengisi link presensi, silakan menghubungi nomor di bawah ini. Warta Pekat PA yang selanjutnya, persembahan yang sudah disiapkan oleh adik-adik silakan digabungkan dengan persembahan Papa dan Mama. Warta Pekat PA yang selanjutnya, kakak memberikan video 6 langkah cuci tangan dengan benar menurut WHO. Kiranya adik-adik dapat menjaga kesehatan selama masa pandemi ini. Langkah yang pertama, tuang cairan sabun di telapak tangan, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan dengan arah memutar. Langkah yang kedua, usap dan gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Langkah yang ketiga, gosok sela-sela jari tangan. Langkah yang keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Langkah yang kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Dan langkah yang terakhir, letakkan ujung jari ke telapak tangan kemudian gosok perlahan. Selanjutnya, adik-adik jangan lupa ya untuk bersaat teduh, baca Alkitab dan berdoa setiap hari. Jangan lupa juga untuk mendoakan bangsa dan negara Indonesia. Demikianlah Warta Pekat PA pada hari ini. Adik-adik silakan berdiri. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Mari kita menutup ibadah kita ini dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 233, baitnya yang pertama. Kidung Ceria 233, baitnya yang pertama. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menggerakkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Adik-adik, ibadah minggu pelayanan anak hari ini telah selesai. Adik-adik, kita akan tutup ibadah minggu ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena kami dapat kembali melakukan ibadah minggu pelayanan anak ya Tuhan. Terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu hari ini. Tuhan, pimpin kami agar kami dapat menjadi anak-anak yang membawa kebaikan bagi orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Terutama saat kami yang ada di rumah ini ya Tuhan, menjadi seorang anak bagi orang tua kami, juga saudara bagi saudara-saudara kami, adik dan kakak kami ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu hari ini. Engkau sertai kami dalam aktivitas kami selanjutnya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, ibadah kita pada hari ini telah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.